Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi matriks untuk sub pokok bahasan pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Tabel berikut menunjukkan nilai 3 siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Di sini ada 3 siswa, Ali, Budi, dan Caca, yang masing-masing nilainya untuk Ali, nilai Bahasa Indonesianya 85, Bahasa Inggrisnya 97, dan Matematika 80. Sedangkan untuk Budi, nilai Bahasa Indonesianya 88, Bahasa Inggrisnya 96, dan Matematikanya 91. Sedangkan untuk Caca, nilai Bahasa Indonesianya 90, Bahasa Inggrisnya 83, dan nilai Matematikanya 89. Dengan menghapus judul mata pelajaran dan nama siswa, maka akan kita dapatkan susunan bilangan, yaitu 85, 97, 80, 88, 96, 91, 90, 83, 89. Kemudian kita menambahkan tanda kurung di antara susunan bilangan itu. Nah, susunan bilangan yang seperti ini kita namakan sebagai matriks. Dari penjelasan tadi, kita bisa merumuskan pengertian matriks. Pengertian matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom, serta ditulis di antara dua tanda kurung biasa atau kurung siku. Sebagai contoh, misalnya di sini adalah matriks A sama dengan 13, 9, 10, 8, 5, 12. Bilangan-bilangan yang terdapat pada baris dan kolom suatu matriks disebut unsur matriks atau elemen matriks. Baris dari susunan matriks adalah bagian susunan bilangan yang ditulis mendatar atau horizontal dalam matriks. Jadi kalau kita lihat di sini ada matriks A, maka ini kita sebut sebagai baris pertama. Sedangkan di sini kita sebut sebagai baris kedua. Nah, 13, 9, dan 10 ini merupakan elemen baris pertama. Sedangkan 8, 5, dan 12 merupakan elemen baris kedua. Kolom dari suatu matriks adalah bagian yang ditulis tegak atau vertikal pada matriks. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah kolom pertama, di sini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jadi elemen kolom pertama adalah 13 dan 8. Elemen kolom kedua adalah 9 dan 5. Sedangkan elemen matriks kolom ketiga adalah 10 dan 12. Kita lihat untuk contoh berikutnya, diketahui sistem persamaan linier yaitu 3x min 4y sama dengan 5, 2x plus 5y sama dengan 3, dan min x plus 6y sama dengan 4. Koefisien variabel X dan variabel Y untuk sistem persamaan linier tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini adalah persamaan, kemudian ini koefisien. Untuk 3x min 4y sama dengan 5, maka koefisien variabel X-nya adalah 3. Koefisien variabel Y-nya adalah min 4. Untuk persamaan 2x tambah 5y sama dengan 3, koefisien variabel X-nya adalah 2, koefisien variabel Y-nya 5. Sedangkan min X ditambah 6Y sama dengan 4, koefisien variabel X-nya min 1, dan koefisien variabel Y adalah 6. Dengan menghapus judul baris dan kolom, kemudian kita menambahkan tanda kurung, maka akan diperoleh matriks, yaitu matriks koefisien. Jika matriks tersebut diberi nama M, maka kita akan dapat susunan bilangan, yaitu M sama dengan 3 min 4, 2, 5, min 1, 6. Nah, kalau kita lihat matriks M ini, banyak baris matriks M adalah 3, yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Banyak kolom matriks M adalah 2, ini kolom pertama, sedangkan ini sebagai kolom kedua. Elemen pada baris pertama, yaitu di sini, adalah 3 dan min 4. Elemen pada baris kedua adalah 2 dan 5. Elemen pada baris ketiga adalah min 1 dan 6. Sedangkan elemen pada kolom pertama adalah 3, 2, dan min 1. Elemen pada kolom kedua min 4, 5, dan 6.
Kita lanjutkan untuk notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital, misalnya A. Elemen pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan AIJ. A di sini huruf kecil atau Latin. Sebagai contoh misalnya di sini matriks A, maka elemen-elemennya A11, A12, A13. Ini artinya A11 berarti elemen matriks A baris pertama kolom pertama. A12 berarti elemen matriks A baris pertama kolom kedua. Sedangkan A13 adalah elemen matriks A baris pertama dan kolom ketiga. Begitu juga untuk A21, A22, dan A23. Ini elemen matriks di baris kedua. Untuk A21 adalah elemen matriks A baris kedua kolom pertama. A22 adalah elemen matriks A baris kedua kolom kedua. Sedangkan A23 adalah elemen matriks A baris kedua kolom ketiga. Begitu juga untuk A31, ini elemen matriks A baris ketiga kolom pertama. A32 elemen matriks A baris ketiga kolom kedua, dan A33 adalah elemen matriks A baris ketiga kolom ketiga. Misalnya sebagai contoh matriks A, di sini elemen-elemennya adalah 15, 10, 9, 8, 16, 13, 4, 2, dan 11. Elemen matriks A pada baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama dan kolom kedua. Jadi kalau kita lihat yaitu A12 sama dengan 10. Kemudian elemen matriks A pada baris kedua dan kolom ketiga. Di sini kita lihat baris kedua dan kolom ketiga. Berarti A23. Hasilnya sama dengan 13. Elemen matriks A pada baris ketiga dan kolom pertama. Baris ketiga dan kolom pertama. Yaitu A31. Hasilnya sama dengan 4. Untuk ordo matriks. Banyak baris dan banyak kolom dari suatu matriks menentukan ordo atau ukuran matriks. Sebagai contoh, misalnya di sini matriks A sama dengan 1, 14, 3, 15, 8, 20. Matriks berordo 2 kali 3. Karena di sini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, ditulisnya matriks A 2 kali 3. B sama dengan min 5, 2, min 1, 0, min 3, 3, min 2, 4, 6. Ini matriks berordo 3 kali 3 karena terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ditulis B33. Sedangkan untuk C sama dengan 458, matriks ini berordo 3 kali 1 karena ada 3 baris dan 1 kolom. Ditulisnya matriks C 3 kali 1. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis matriks. Berdasarkan ordo atau ukuran matriks, maka ada beberapa jenis matriks, yaitu A. Matriks baris. Adalah matriks yang berordo 1 kali n, berarti terdiri dari 1 baris dan memuat n elemen. Sebagai contoh, di sini matriks A sama dengan 5, 2. Berarti matriks baris yang terdiri dari 2 elemen, yaitu 5 dan 2. B sama dengan min 2, 3, 6. Ini matriks baris yang terdiri dari 3 elemen, yaitu min 2, 3, dan 6. Kemudian yang B, matriks kolom. Adalah matriks yang berordo m kali 1. Berarti terdiri dari 1 kolom dan memuat m elemen. Sebagai contoh, A sama dengan min 3, 2. Berarti merupakan matriks kolom yang terdiri dari 2 elemen. Kemudian B sama dengan 3, 0, min 5. Matriks kolom yang terdiri dari 3 elemen, yaitu 3, 0, dan min 5. Yang C, matriks persegi, adalah matriks yang berordo m kali n dengan m sama dengan n. Berarti banyak baris sama dengan banyak kolom. Disebut juga matriks berordo n. Sebagai contoh, misalnya A sama dengan min 1, 2, 3, min 4. Ini merupakan matriks persegi berordo 2. Sedangkan B sama dengan 3, 5, 4, 2, min 1, 5, 0, 3, min 7.
Ini merupakan matrik persegi berordo 3. Nah, kalau kita lihat untuk matrik persegi, di sini disebut sebagai diagonal utama. Sedangkan yang arahnya ke sini kita sebut sebagai diagonal samping. Jadi khusus untuk matrik persegi memiliki diagonal utama dan diagonal samping. Elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama matriks B adalah 3, min 1, dan min 7. Elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping matriks B adalah 0, min 1, dan 4. Sedangkan untuk yang D, matriks segitiga adalah matriks persegi berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Sebagai contoh, di sini A sama dengan 1, 0, 0, min 2, 3, 0, 3, min 5, 2. Nah, kalau kita lihat di sini, elemen yang terletak di atas diagonal utama semua bernilai 0. Sedangkan untuk yang B, di sini kalau kita lihat, semua elemen yang terletak di bawah diagonal utama di sini bernilai 0. A maupun B merupakan matriks segitiga. Kemudian yang E, matriks diagonal, adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen yang terletak pada diagonal utama. Sebagai contoh, misalnya matriks P sama dengan 1, 0, 0, 0, min 3, 0, 0, 0, 2. Kalau kita lihat di sini, semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Sedangkan di sini juga semua elemen di bawah diagonal utama juga bernilai 0. Ini kita sebut sebagai matriks diagonal berordo 3. Kemudian yang Q, kita lihat di sini 2, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 4. Nah, kita lihat bahwa semua elemen yang terletak di atas diagonal utama maupun di bawah diagonal utama semua bernilai 0. Ini merupakan matriks diagonal berordo 4. Kemudian yang F, matriks identitas, adalah matriks diagonal berordo n dengan elemen-elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Matriks identitas berordo n dilambangkan dengan IN atau identitas, matriks identitas berordo n. Sebagai contoh, misalnya di sini I2 itu artinya matriks identitas berordo 2. Yaitu sama dengan 1, 0, 0, 1. Kemudian I3 adalah matriks identitas berordo 3, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Kemudian yang G, matriks persegi panjang, adalah matriks berordo m kali n dengan m tidak sama dengan n. Jika m kurang dari n, maka banyak kolom lebih banyak daripada banyak baris, sehingga elemennya membentuk persegi panjang yang mendatar. Sedangkan jika M lebih dari N, maka banyak baris lebih banyak daripada banyak kolom, sehingga elemen-elemennya membentuk persegi panjang tegak. Sebagai contoh, misalnya A, ini merupakan matriks persegi panjang mendatar, karena jumlah kolomnya lebih banyak daripada jumlah baris. Sedangkan untuk yang B, di sini merupakan matriks persegi panjang tegak karena jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolom. Berikutnya ada istilah transpos matriks. Transpos matriks A berordo M kali N ditulis A seperti pangkat, ini dibaca A transpos atau A aksen. N kali M ini juga A transpos. Adalah matriks baru berordo n kali m yang didapat dengan cara mengubah elemen baris menjadi kolom atau sebaliknya. Sebagai contoh, misalnya di sini ada matriks A berordo 1 kali 3, di mana elemennya 3, 4, 1. Maka A transpos ini berordo 3 kali 1, sama dengan 3, 4, 1. Nah, kalau kita lihat ini baris berubah menjadi kolom. Kemudian misalnya contoh matriks B berordo 2 kali 3 sama dengan min 1, 5, 4, 3, min 6, 0. Maka B transpos itu berordo 3 kali 2. Sama dengan min 1, 3, 5, min 6, 4, 0. Kalau kita lihat di sini elemen pada baris pertama
berubah menjadi elemen pada kolom pertama. Begitu juga elemen-elemen pada baris kedua matriks B itu berubah menjadi elemen-elemen kolom kedua matriks B transpose. Misalnya contohnya matriks C 3 kali 3 sama dengan 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 9, 8. Maka C transpose berordo 3 kali 3. Di mana elemen-elemennya 1, 6, 7, 2, 5, 9, 3, 4, 8. Kalau kita perhatikan elemen-elemen matriks C pada baris pertama berubah menjadi kolom. Begitu juga elemen pada baris kedua berubah menjadi elemen pada kolom kedua. Sedangkan elemen pada baris ketiga matriks C berubah menjadi elemen kolom ketiga matriks C transpose. Matriks simetri atau setangkup. Matriks A adalah matriks persegi berordo n. Matriks A disebut matriks simetri atau setangkup jika dan hanya jika elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Ditulisnya AIJ sama dengan AJI, di mana I tidak sama dengan J. Jika A adalah matriks simetri, maka matriks A sama dengan transposnya. Sebagai contoh, misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 7. Sehingga A transpose sama dengan 1, 2, 3, 2, 5, 4, dan 3, 4, 7. A merupakan matriks simetri karena A sama dengan A transpose. Kesamaan matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Sebagai contoh, diketahui ada matriks A sama dengan 3x min Y, di sini x plus 1, ini Z, ini min 2. Dan matriks B sama dengan 5, 3, x plus 2Y, di sini min 2. Jika matriks A sama dengan matriks B, tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z. Pembahasannya, kalau kita lihat, ini matriks A berordo 2 kali 2. Sedangkan matriks B juga berordo 2 kali 2. Sehingga syarat pertama terpenuhi, bahwa matriks A dan matriks B berordo sama. Nah, matriks A di sini 3x min Y, di sini x plus 1, di sini Z, ini min 2. Sama dengan 5, 3, x plus 2Y, di sini min 2. Syarat yang kedua, elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Jadi kalau kita perhatikan, ini elemen baris pertama kolom kedua harus sama dengan elemen baris pertama kolom kedua. Sehingga x plus 1 sama dengan 3, maka X sama dengan 2. Kemudian 3x min Y ini adalah elemen baris pertama kolom pertama matriks A. Harus sama dengan elemen baris pertama kolom pertama matriks B. Sehingga 3x min Y sama dengan 5. Karena X sama dengan 2, maka 3 kali 2 hasilnya 6. 6 min Y sama dengan 5 sehingga Y sama dengan 1. Kemudian elemen baris kedua kolom pertama matriks A harus sama dengan elemen baris kedua kolom pertama untuk matriks B. Sehingga Z sama dengan X ditambah 2Y. Karena X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, maka Z sama dengan 2 ditambah 2 atau Z sama dengan 4. Jadi nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 7. Contoh berikutnya, diketahui matriks P sama dengan A plus B 2, 5, 3D, 4, 1. Dan Q sama dengan 3, 5, C plus A, 2B, A plus 2B plus C, di sini 1. Jika matriks P transpose sama dengan matriks Q, tentukan nilai-nilai A, B, C, dan D. Pembahasannya, kalau kita lihat di sini matriks P berordo 3 kali 2, karena terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Sehingga matriks P transpose berordo 2 kali 3. Dan matriks Q berordo 2 kali 3,
Kalau kita lihat terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Sehingga syarat pertama bahwa ordo matriks P transpose sama dengan ordo matriks Q. Sehingga A plus B 5, 4, 2, 3D1 sama dengan 3, 5, C plus A, 2B, A plus 2B plus C, di sini 1. Syarat yang kedua untuk kesamaan matriks bahwa elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Elemen matriks baris kedua kolom pertama dari matriks P transpose sama dengan elemen baris kedua kolom pertama dari matriks Q. Sehingga 2B sama dengan 2, B sama dengan 1. Kemudian elemen baris pertama kolom pertama untuk matriks P transpose sama dengan elemen baris pertama kolom pertama untuk matriks Q. Sehingga A ditambah B sama dengan 3. Karena B sama dengan 1, maka A ditambah 1 sama dengan 3, sehingga A sama dengan 2. Kemudian, elemen baris pertama kolom ketiga dari matriks P transpose sama dengan elemen baris pertama kolom ketiga dari matriks Q. Sehingga C ditambah A sama dengan 4, karena A sama dengan 2, maka C ditambah 2 sama dengan 4, sehingga C sama dengan 2. Kemudian, elemen baris kedua kolom kedua matriks P transpose sama dengan elemen baris kedua kolom kedua matriks Q. Sehingga 3D sama dengan A ditambah 2B ditambah C. Karena A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 2, maka 3D sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, sehingga 3D sama dengan 6, D sama dengan 2. Jadi nilai-nilai A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan D sama dengan 2. Demikian tadi pembahasan kita mengenai pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Semoga bermanfaat.